Baik, rekan-rekan mahasiswa UT, kelas dengan komputer, sudah pukul 16.00, saya mulai untuk perkuliahan web 3-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini rekan-rekan mahasiswa UT kita berjumpa kembali dalam web 3 jaringan komputer, kelas STSI 420514 ya. Eh, Kita bertemu kembali di web yang kedua setelah kemarin ya. Untuk web 3 ini sama seperti dengan pertemuan kemarin ya, kita membahas terkait mengenai tugas ya. Namun sekarang kita membahas terkait mengenai tugas 2 ya. Nah, uh, untuk lebih jelasnya saya akan coba share screen ya, memperlihatkan tugas 2-nya. Oke, seperti ini ya. Ini adalah jenis tugasnya yang diberikan ya. Ini pada aktivitas belajar ke-8. Di sini disampaikan bahwa tugas 2 ini dibuka hari Senin tanggal 11 Mei 2026 jam 12 pagi ya. Kemudian di deadline-nya itu di hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 3 sore ya. Berarti ini sekitar 2 hari lagi. Kemudian untuk tugasnya itu adalah di sini kalian melakukan praktikum ya, praktikum jaringan komputer dengan melakukan konfigurasi ya, melakukan konfigurasi dari command prompt ya, atau dari si terminal gitu ya. Nah, tentunya terminal sendiri itu memiliki peran yang sangat strategis, yang sangat penting gitu ya, dalam proses konfigurasi ya. Dan apa saja nih kira-kira konfigurasi yang bisa dilakukan gitu ya di dalam command prompt atau di dalam terminal ini gitu ya. Nah, ini adalah list ya 1 sampai 20 item yang harus kalian coba satu persatu ya. Nah, ini adalah list konfigurasi. Yang pertama di sini ada CD, yang kedua ada CLS, yang ketiga ada CLS tanda seru ya. Yang keempat ada dir tanda seru, ada ifconfig all, ifconfig tanda seru, ada ifconfig release, ifconfig renew, ifconfig display DNS, ifconfig plus DNS, ifconfig register DNS, ada ping, netstat, tracer, petping, nslookup, netsh, route, net. Dan laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa. Nah, itu wajib ya. Jadi, wajib ada perkenalan identitas mahasiswa, kemudian yang kedua adalah penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Nah, itu ya. Jadi, nanti itu di dalam presentasi yang kalian sampaikan itu, pertama, di dalam videonya kalian perkenalkan diri dulu, gitu ya. Kalau bisa muncul wajahnya ya. Muncul wajahnya di situ menjelaskan mengenai identitas dari mahasiswanya. Kemudian setelah itu kalian jelaskan hasil praktek yang telah dilakukan yang tadi ya. Jadi di sini ini ya, mulai dari CD, CLS sampai ke akhir sampai ke net ya. Itu bagaimana hasil pemrosesannya menggunakan terminal gitu ya. Terminalnya bebas bisa menggunakan command prompt atau git bash gitu ya. Atau pakai apapun mangga silahkan ya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan di panduan praktikumnya ya. Di sini kan udah detail ya, udah sangat baik. Jadi saya di sini tidak akan mempraktikkan langsung di depan kalian ya, tapi di sini saya akan coba jelaskan satu persatu ya, seperti apa sih praktikumnya ini gitu ya. Nah, di sini kan bahwa praktikumnya itu difokuskan kepada tentang TCP/IP ya, menggunakan command prompt ya. Jadi transfer kontrol protokol, internet protokol, TCP/IP itu kan adalah satu protokol yang berjalan ya dalam pengalamatan jaringan komputer, dan di situ untuk melakukan setting konfigurasinya itu menggunakan command prompt atau CMD ya.
Nah, di sini kita lihat, nah ini adalah tampilan CMD ya. Nah, seperti ini, CMD, klik CMD, di enter. Ini akan keluar CMD seperti ini ya. CMD seperti ini ya. Nah, kemudian nanti kalian di sini bisa mengetikkan perintah CD ya. Di sini kalian perintahkan CD seperti ini nih, CD ya. Kayak saya ini contohnya aja nih di awal ya. Contoh CD, CD itu atau change directory ya. CD gitu ya. Nah, terus ada dir juga, ada dir misalkan /w. Nah, di sini di dalam Asus ini saya memiliki folder namanya download ya. Berarti saya bisa melakukan CD downloads. Nah, gini ya, downloads. Nah, dia masuk ke sini. Berarti saat ini saya berada di folder download. Awalnya di folder Asus. Kalau saya mau mundur ke Asus, saya tulis change directory spasi titik 2 kali. Nah, ini akan mundur ke Asus. Kalau saya masukkan lagi, jadi 2 kali mundur ke user. User mundur lagi, nanti ke C. Ke root-nya ya. Directory root-nya. Nah, itu seperti itu. Itu contoh CD ya. Tapi saya tidak akan mencontohkan semuanya ya. Saya cukup mencontohkan satu saja. Tadi kan CD itu adalah change directory, perintah untuk pindah directory ya. Kalau CLS ini adalah singkatan dari clear screen. Nah, itu untuk dia untuk membersihkan layar ya. Bersihkan layar digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks saja. Nah, gitu ya. Di sini ada CLS slash tanda tanya ya. Itu untuk apa gitu ya. Nah, nanti di sini itu ini untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Nah, jadi ketika ada tanda tanya, nah itu artinya di situ tuh eh, menyebutkan bahwa CLS ini tuh apa sih gitu. Ya, nanti di situ meminta keterangan kepada command prompt untuk menjelaskan CLS itu apa. Makanya di sini ketikannya CLS slash tanda tanya gitu ya. Nah, jadi slash tanda tanya itu artinya untuk bertanya bahwa ini itu adalah sintak konfigurasi apa gitu ya. Oke, jadi ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Nah, itu. Terus ada dir. Tadi kan dir ada ya, atau directory ya. Nah, tadi kan saya tulis tuh, saya dir/w, dir/p gitu ya. Nah, itu kan ada sintak-sintaknya gitu ya. Nah, itu bisa kita ketahui dengan bertanya dulu sebelumnya ke si command prompt-nya ya. dir/tanda tanya akan keluar nanti jawaban yang muncul dari si command prompt-nya kayak gini nih. Kan ada dir/tanda tanya ya. Nah, ini akan keluar kayak gini, ada /a, b, c, d, l, n, o, p, q, r, s. Nah, itu. Dan masing-masing ada artinya ya. Masing-masing ada artinya. Begitu, jadi memudahkan kita dalam mengetahui informasi dari setiap konfigurasi gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini ini ada mulai masuk ke tahapan pelaksanaan ya. Nah, di sini ada untuk menjaga kualitas jalan tetap baik sistem operasi khususnya Windows telah menyediakan perintah-perintah yang biasa dimanfaatkan untuk menganalisis kualitas jaringan tersebut. Ipconfig dan ping adalah salah satu perintah yang sering digunakan untuk troubleshooting dan analisis jaringan pada sistem operasi Windows. Betul. Ya, jadi ipconfig itu kan tadi tujuannya untuk mengecek IP ya. Mengecek keberadaan IP atau mengecek keberadaan device dan MAC address-nya ya dari suatu perangkat. Kemudian berikutnya juga ada ping ya. Ping itu untuk mengetes koneksi antar dua device atau beberapa device ya. Biasanya bisa melakukan ping terhadap IP yang dituju dari yang IP yang sebelumnya atau yang mengirim ya. Nah, itu. Kemudian di sini juga IP config bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi interface jaringan atau mengetahui informasi interface jaringan pada komputer kita seperti konfigurasi dasar, perubahan atau mereset dari DHCP dan DNS gitu ya. Sedangkan ping biasanya digunakan untuk menguji koneksi dengan komputer lainnya. Nah, ini ya. Nah, ini config itu saya terus coba tuliskan di command prompt-nya ipconfig gitu ya. Maka akan di sini akan muncul hasilnya gitu ya. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address-nya, netmask-nya, gateway-nya, hostname-nya, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Nah, itu ya. Jadi IP address
itu tentunya itu adalah IP unik khusus yang dimiliki oleh setiap device ya, setiap device yang terdaftar dalam suatu segmentasi jaringan. Nah, netmask sendiri itu kan berupa net ya, net yang di-masking ya. Nah, dia kan berisinya 255 gitu ya, 2550. Nah, itu kan hubungannya dengan net ID dan host ID gitu ya. Gateway, nah gitu itu kan berupa satu IP yang bernilai paling rendah gitu ya, sama broadcast itu bernilai paling tinggi. Hostname bahkan lama waktu sewa IP, nah itu juga bisa muncul ya. Nah, itu jadi hostname itu adalah host itu kebalikan dari net ya. Nah, gitu. Jadi ada yang 1:3, ada yang 2:2, eh, ada 1:3, ada yang 2:2, ada yang 3:1 ya, antara net dalam berbanding host. Kemudian berikutnya di sini, nah ini kalau kita tuliskan IP config, di sini ada IP config saja sama IP config all ya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari hasil IP config /all. Nah, ini kan keluar window IP configuration. Jadi ada hostname-nya, primary-nya, node type-nya, IP routing enable, WINS proxy enable, sama DNS suffix search list ya. Nah, terus dia juga akan menampilkan semua IP yang ada di dalam device perangkat kita ya. Baik itu misalkan IP versi 4, versi 6, IP dari Wi-Fi, IP dari LAN, gitu ya, atau IP dari VirtualBox dan lain-lain ya. Nah, ini akan keluar nih, tadi kan ini IP versi 4 address, nah ini ya, subnet mask-nya gitu ya. Nah, itu. Nah, terus berikutnya, itu adalah IP config all ya. Kalau IP config itu dia lebih sederhana. Biasanya itu IP hanya default saja yang keluar gitu ya. Tapi kalau IP config all itu, dia menampilkan semua device yang terdaftar dalam perangkat komputer kita ya. Oke, kemudian berikutnya di sini kita akan menuliskan IP config / tanda tanya ya. Perintah ini sebenarnya ini sama dengan yang tadi, hanya mungkin ini tuh lebih ke bertanya ya, ke bertanya. IP config itu apa sih gitu. Terus kemudian jelaskan IP config itu ada perintah apa aja di dalamnya, gitu ya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis IP config. Selain itu juga kita berikan contoh-contoh dari penggunaannya. Nah, ini ya. Ini adalah contoh IP, ini IP config all. Nah, ini adalah IP config tanya ya. Nah, di sini kelihatan kan? Ini adalah bentukan-bentukan formatnya ya. Di sini ada IP config renew, kemudian release ya, ada renew 6, ada release 6, ada flash DNS ya, ada display DNS. Nah, itu kan adalah IP config slash ya. Kemudian di sini juga ada IP config slash release 6, renew 6, flash DNS, register DNS, display DNS ya. Show class ID, set class ID, show class ID 6, set class ID 6 gitu. Kalau seperti itu kurang lebih ya. Begini coba kita coba ya. IP config / tanda tanya. Nah, ini seperti ini sama kayak tadi. Ini ya. Nah, ini kan di sini kan ada sintaknya dan ada penjelasannya ya. Tinggal nanti kalian coba saja. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih ya. Jadi sebenarnya nggak susah ya. Susah. Nah, kemudian berikutnya ini adalah IP config release. Apa itu release? Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian dinonaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, itu. Jadi kalau DHCP server itu kan Dynamic Host Control Protocol, artinya kita menyeting router gitu ya, router agar memberikan IP secara dynamic atau IP pada kita menyerahkan kepada suatu perangkat device yang di situ dia dapat memberikan dynamic protokol IP gitu ya. Nah, ketika kita lakukan IP config release, berarti semua IP yang disetting tadi itu akan hilang ya dari si DHCP. Nah, terus berikutnya, nah ini ya IP config release.
Nah, we know IP configuration an error occur while releasing interface loopback pseudo interface ya. The size cannot find the path specified. Nah, ini ada Ethernet adapter LAN ya yang masuk ya. Terus di sini juga ada yang namanya IP config renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Ya. Di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nah itu ya, jadi di sini untuk menetapkan alamat IP baru pada sebuah adapter jaringan ya, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nah itu. Jadi kalau misalkan klien tersebut sudah mendapatkan DHCP, enak dia itu ketika dirilis jadi kosong, ketika di renew maka dia akan mendapatkan IP baru dari si DHCP-nya ya. Sudah IP config display DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, jadi display DNS ini untuk menampilkan domain name systemnya ya, menampilkan DNS-nya. Jadi bukan IP tapi menampilkan domainnya ya. IP config flash DNS. Setelah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Nah, ini hati-hati ya. Bagi sintak-sintak khusus yang bisa malah membuat sistem kita, laptop kita menjadi error gitu ya, atau komputer kita menjadi error. Nah itu hati-hati. Kemudian berikutnya ini ada flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan. Nah, tadi udah mereset ya, udah ya. Ada register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server yang paling dekat atau terdekat. Nah itu ya. Nah terus berikutnya nih, sini ada ping ya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan nih, untuk perintah ping. Nah jadi ping itu ya yang saya rasakan ya, ping itu untuk mengetes koneksi. Jadi kita tuh tahu kita nanti kan akan ini ya melakukan koneksi gitu ya, koneksi ke komputer lain. Nah misalkan nih contohnya nih si komputernya itu dalam satu jaringan. Artinya misalkan dia menggunakan topologi star, dia komputer C, saya komputer B misalnya, koneksikan. Itu gimana hasilnya. Terus berikutnya lagi, dia ada di switch yang berbeda gitu ya, dengan switch yang saya, apakah connect? Nah, terus berikutnya dia berada di segmentasi lain, misalkan dia ada di router A, saya di router B, di ping. Nah, di ping itu untuk mengetes koneksi ya, apakah terkoneksi atau tidak, gitu ya. Nah, itu. Terus berikutnya lebih hebat lagi ya. Si misalkan saya rapat misalkan ya di di misalkan di satu gedung gitu ya. Nah, menggunakan si eh, eh, menggunakan dalam satu gedung, misalkan satu gedung ya, satu gedung. Nah, menggunakan IP kelas A, misalkan ya di satu router. Nah, nanti yang berikutnya lagi itu beda gedung, dia menggunakan IP kelas B atau C gitu ya. Nah, itu bagaimana gitu? Itu kan tentunya itu koneksinya luar biasa ya. Bagaimana cara menyetingnya gitu ya, cara me, apa buka tutup datanya, terus portnya bagaimana gitu kan ya, cocok-cocokan, terus cara mengadministrasi, bagaimana mengadministrasinya ya kan. Nah itu ya, jadi ping itu merupakan sangat urgent juga gitu ya dalam melakukan tes koneksi jaringan. Nah terus ini ping komputer localhost dan komputer lainnya pada jaringan. Di sini ada type the command ping localhost, ada ping loopback, ada ping 127.0.0.1. Nah, kemudian berikutnya di sini dua perintah pertama pada dasarnya sama, kan, tetapi suatu dua perintah di pertama sewaktu Anda mencapai 127.0.0.1, hasilnya tidak mencukup semua informasi resolusi nama. Ini adalah syarat terbaik untuk ping localhost ya.
Nah ini di ping, kemudian hasil jawabannya ini, reply POM ya. Nah, hasilnya tidak mencakup semua informasi, nah itu tadi ya. Nah, terus berikutnya di sini adalah ketik ping IP address, misalnya ping 10.254.254.252. Data ini digunakan untuk menguji host lain dalam suatu jaringan, apakah dalam keadaan hidup. Untuk melakukan perintah ini, kita dapat mengetikkan perintah ping ditambah dengan host name-nya. Atau dengan mengetikkan perintah ping ditambahkan dengan IP address yang akan dituju. Contoh, kita akan menguji alamat, kita ping ke 10.254.54252. Ya, apakah kita bisa mengetikkan perintah ping 10.254.54252 ya. Nah, gitu. Ya, jika komputer tersebut lancar ya, proses pingnya lancar, maka akan tampil reply POM ya, reply from berapa si IP-nya ada berapa. Tapi kalau misalkan dia tidak connect, maka akan muncul yang namanya request timeout atau RTO ya. Karena itu tadi ada permasalahan koneksi jaringan. Nah, terus berikutnya ketika Anda melakukan ping menggunakan nama komputer, maka yang keluar pada baris awal adalah informasi nama komputernya tersebut dan IP address dari komputer tersebut. Pesan ini menjelaskan bahwa komputer tujuan adalah telah terdaftar pada DNS server dengan nama dan IP yang tertera. Misalnya Anda melakukan ping ke google.com, maka akan keluar baris awal kurang lebih dari seperti pinging google.com 114.442.84 ya. Oke ya. Nah di sini jadi eh, si ping google.com ini memiliki datanya 32 byte saja ya. Misalnya byte 32, apabila kita menentukan besar paket ping yang akan dikirimkan, maka komputer akan menentukan jumlah sebesar 32 byte ya. Di sini ada time ya. Time adalah durasi waktu yang dibutuhkan paket untuk yang dikirimkan untuk sampai ke tujuan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menerima memberikan respon bahwa paket sudah diterima. Ingat, kualitas koneksi jaringan akan semakin bagus bila waktunya kecil. Ini ya, saya coba nih. Ping google.com. Nah, ini. Nah, itu time-nya ya. Nah, 31, 21, 21 itu bagus ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh. Jadi saya ngeping google.com, tapi yang muncul ini. Ini adalah IP Google ya. Kemudian berikutnya di sini ini ada time to live ya, atau semacam penanda waktu agar paket kiriman ping tidak terus terkirim ya. TTL menandakan bahwa paket ping harus berakhir dan jangan lupa tertentu ketika paket dikirim dari sebuah komputer TTL-nya bernilai 255 setelah melewati sebuah router nilai TTL berkurang satu dan semakin banyak yang dilewati, maka semakin kecil nilai TTL-nya dan habis atau expire. Terus berikutnya di sini perintah ping sebuah komputer dapat dengan mengirimkan paket yang berukuran besar, misalkan ping strip 1.1500 IP address gitu ya, itu ya. Terus di situ IP address-nya berapa? Tadi kan ini ya, 10.254.254.1, di mana IP serta kali 7 adalah 10 ini ya. Nah, hasil dari perintah ping yang ditambahkan ukuran paket maka akan menampilkan gambar yang sama dengan ping pada umumnya. Namun, ukuran paket yang diterima maupun yang dikirim sudah ditentukan ukurannya terlebih dahulu. Perintah ini digunakan untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan yang digunakan. Ping dengan jumlah belasan tertentu. Jadi di sini ada contoh perintah yang digunakan adalah ping strip n 10. Hanya IP address sebagai contoh ping strip n 10 10.254 254.1 ya.
Oke ya. Nah, terus berikutnya di sini, tadi kan ini ada ping N ya. Ini ada IP-nya. Kemudian berikutnya adalah ping terus-menerus. Jadi ini bisa dengan proses untuk memantau terus koneksi pada suatu jaringan ya, menggunakan kode perintah strip T. Untuk membuat ping tidak terbatas waktunya, nah ini adalah caranya ping, IP-nya, spasi strip T. Dia akan terus dipantau di monitor ya oleh si stakeholder yang terkaitnya ya. Nah, seperti itu. Ketika perintah ini dijalankan, maka komputer akan menerima balasan terus-menerus. Untuk menghentikannya, kita bisa menekan tombol plus C untuk menutup jendela CMD. Perintah ini biasanya digunakan untuk mengecek kondisi koneksi eh, status menerus ya. Sebagai contoh, ketika kita memasang kabel 445 untuk memastikan kita bisa lakukan pemantauan koneksi kabel tersebut dengan melakukan ping ini ya. Pakai ping itu terus kemudian perintah nested. Kita ini untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan ya. Nah, ini seperti ini. Ini nested itu seperti ini. Pada prinsipnya nested sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, maka nested tadi ya dia menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Nah, terus berikutnya di sini, nah ini ada gambar perintah nested-nya ya. Nah, ini nested itu seperti ini. Ya, jadi di situ ada hasilnya, ada protokolnya pakai apa, ada lokal address-nya berapa, ada foreign address-nya, dan ada state-nya ya. Itu adalah waktunya, itu time ya. Nah, proto tadi ya, kalau proto menunjukkan terus protokol yang dipakai ya. Terus ada local address, lalu menjelaskan nama, alamat dan nama port yang ada di komputer Anda ya. Berikutnya foreign address, kalau ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta dengan nomor portnya. Oke, nah terus berikutnya di sini adalah ini ya, adalah foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang tujuh local address beserta nomor portnya. Contoh di atas, saya sedang menghubungi server Google melalui HTTP port 80, artinya saya sedang browsing Google. Kalau state itu adalah kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Terus step yang mungkin terjadi di sini ada listening, sync send, sync receive, establish, dan time void. Jadi listening itu siap untuk melakukan koneksi. Si synchronize send itu mengirimkan paket sync, kemudian sync receive, kemudian establish koneksi terjadi dan siap mengirim data, kemudian time void sudah menunggu koneksi. Nah, terus berikutnya di sini ada berikut parameter lain yang bisa digunakan perintah nested ya. Ini nested A untuk menampilkan semua kondisi yang baik listening maupun yang tidak. Oke, terus berikutnya di sini ada nested N, E, OSRP ya. Nah, di sini tuh ada nested E. Artinya apa? Ini adalah statistik paket yang dikirim dan yang diterimanya. Di sini ada nested N, menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik, menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi, menampilkan strip S itu untuk menampilkan statistik per protokol, ada strip R menampilkan routing table, dan strip P protokol menampilkan statistik berdasarkan protokol eh, tertentu ya. Nah, ini ada perintah NBT start ya. NBT start. Perintah ini bersifat menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing diaktifkan. NetBIOS tadi
izin aplikasi komunikasi oleh lain. Oke, nah terus berikutnya di sini tadi kan ada NBStat ya, atau NBA itu kan berarti kan NetBIOS ya. NetBIOS, kemudian di sini ada NBStat A. Ini bisa tampilannya ya. Kemudian berikutnya di sini ada jalankan. Oke ya. Terus berikutnya tadi hasil jalankan NBStat strip A remote name. Hasil perintah NBStat ini akan melakukan hal yang utama yang berjalan di mesin itu. Misalnya 00 adalah layanan workstation. Digunakan untuk memungkinkan koneksi komputer jarak jauh. 20 adalah layanan server. Digunakan untuk mengizinkan komputer lain untuk terhubung ke komputer lokal. Nah, terus jika Anda melihat 03 ini adalah layanan messenger. Uh, Oke ya, itu ya, itu adalah contoh ini tuh untuk remote name. Kemudian perintah netbiostat ini untuk yang IP address ya, misalkan nbstat A itu 10.254.255 jika menghasilkan informasi yang sama tetapi terhubung melalui alamat IP. Jadi opsi A huruf kecil digunakan untuk tambah huruf besar, A digunakan untuk alamat IP. Hmm. Nah, berikutnya perintah netbiostat strip R untuk menampilkan statistik resolusi nama netbios. Terus ketik perintah nbstat R gitu ya. Nah, di sini ini membersihkan konten tabel cache nama netbios. Kemudian eh, oke. Nah, terus berikutnya di sini tadi ini ada RR ya, netbios.rr ini merilis dan menyegarkan nama netbios. Dua perintah sebelumnya digunakan bersama dengan lmhost dan wins masing-masing. Keduanya tidak umum digunakan dengan saat ini. Terus di sini klik perintah nbstat strip s. Nah, terus di sini ada ketika perintah nbstat s ya. Ini juga menampilkan sesi netbios dan upaya untuk mengubah alamat IP jarak jauh menjadi nama. Anda mungkin harus membuat koneksi jaringan atau dua sebelum perintah ini menampilkan hasil apapun ya. Berikutnya ini ada yang S ya. Ini menampilkan sesi yang sama seperti parameter S1. Satunya perbedaan adalah bahwa komputer jarak jauh akan disatukan berdasarkan alamat IP. Nah, umumnya sebaiknya gunakan opsi huruf besar seperti A, S ini memberikan hasil berdasarkan alamat IP yang digunakan yang bisa digunakan oleh administrator jaringan. Oke, umumnya sebaiknya gunakan opsi huruf besar seperti A dan S ini tadi ya. Terus yang ke-8 menggunakan tracer dan pathing. Nah, apa sih? Apa ini tracer? Nah, tracer ini kan digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket yang mencapai tujuan. Nah, ini. Nah, tidak hanya jadi di sini tuh di sini, nah ini perintah ini dilakukan untuk memberikan informasi dan rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan sebagai dengan mengirimkan pesan internet control messenger protokol. Oke, nah terus itu tadi ya. Oke, nah terus berikutnya di sini informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberikan lebih banyak informasi seperti bisa mendapat nama ISP dan perangkatnya, melihat semua router dan jalur, mendapatkan informasi mengenai nilai latensi atau besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Ada mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet, kemudian eh, membantu memberikan informasi mengenai kualitas jaringan eh,
Oke. Nah, ini adalah tadi ini pengelolaan threshold ya. Threshold seperti ini, terus contohnya seperti itu ya. Terus ada pathing digunakan untuk mengukur network latency atau network loss ya. Ini pathing. Ada analisis nama domain dengan NSLOOKUP. Ya, nah, terus juga di sini ada juga namanya NSLOOKUP ya. NSLOOKUP itu di sini adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nah, ini ya. Oke ya, nah di sini kan contohnya ini Windows System 2 NSLOOKUP google.com server unknown, addressnya 172.20.10.1, non-authoritative answer name. Nah, ini kan name-nya, terus address-nya ternyata ini sama aliasesnya. Ya. Nah, ini ada juga NSLOOKUP, ini ada analisis dan konfigurasi TCP IP dengan NetSH dan router. Di sini ada NetSH. Perintah ini digunakan untuk melakukan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH seperti mengkonfigurasi pengaturan jadwal seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya ya. Nah, seperti ini nih. Nah, kan ini adalah NetSH ya. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah router ya, root map. Yang perintah digunakan untuk menambah, membuang, dan menukar perintah routing tabel dalam sebuah host ya. Nah, di sini tuh perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang punya 2 atau lebih dari router ya. Root bisa digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router dan gateway. Oke, terus berikutnya di sini ada net ya. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai, berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisa konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi ya. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah teknis tata cara yang tadi saya contohkan itu adalah tata cara dalam melaporkan ya, dalam melaporkan eh, atau mempresentasikan hasil pekerjaan ya. Jadi pastikan kalian tuh mencoba semua sintak yang ada pada soal ya. Itu di sini ada 20 sintak ya. Kalian coba kerjakan semuanya ya. Coba satu persatu, habis itu kalian presentasikan ya. Nah, ketika kalian mencoba semua konfigurasi, maka itu pasti nilai kalian akan baik ya, akan bagus ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi untuk eh, soal 2 ini tidak terlalu susah ya. Bisa dibilang sesuai dengan standar ya. Nah, itu tadi ya. Gampang dan apa dia hanya menggunakan pemilihan prompt ya. Nah, beda nanti dengan tugas yang ketiga. Tugas ketiga itu kita akan menggunakan yang namanya pakai tracer ya. Itu lebih kompleks, lebih alurnya lebih dalam lagi gitu ya. Dan itu luar biasa ya. Kita harus benar-benar sangat fokus ya. Nanti di tugas ke 3 atau ke web 4 ya. Oke, baik. Seperti itu mungkin ya apa yang mungkin dapat disampaikan gitu ya. Eh, karena sampai saat ini tidak ada yang bergabung gitu ya, tidak ada yang bergabung. Jadi eh, saya cukupkan ya, karena mungkin tidak ada pertanyaan dari rekan mahasiswa ya. Jangan, tapi tidak usah khawatir. Untuk rekaman ini saya nanti share ke eh, apa aktivitas belajar di pertemuan 10 ya. Nanti akan saya share link YouTube-nya. Begitu mungkin ya bisa saya sampaikan untuk to web ini ya. Untuk to web ini saya cukupkan. Eh, saya akhiri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.